Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Mediana Tabelak di NIM 270 10 105 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas 3B IKM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Dan di sini saya sudah membuat dalam PowerPoint tentang salah satu kegiatan diseminasi dari petugas kabupaten ke dinas provinsi. Yang pertama, penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Program perencanaan KLB adalah suatu proses manajemen penanggulangan KLB yang bertujuan agar KLB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Yang pertama, perencanaan merupakan inti kegiatan manajemen karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Dengan perencanaan tersebut memungkinkan para pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil, guna dan berdaya, guna dalam menyusun perencanaan untuk pengendalian KLB, penyakit menular, dan perencanaan makanan. Dapat mengikuti tahapan penyusunan perencanaan sebagai berikut. Selanjutnya, lakukan analisis masalah. Yang dimaksud dengan analisis masalah adalah mempelajari secara cermat permasalahan yang terkait dengan pengendalian kejadian luar biasa atau KLB yang selama ini terjadi di wilayah. Analisis dapat diawali dengan kegiatan mengumpulkan semua data yang terkait dengan KLB tersebut. Kemudian data itu diolah dalam bentuk berbagai tampilan, dan perhitungan-perhitungan dari pengolahan tersebut akan ditampilkan daftar atau listing masalah. Beberapa contoh masalah yang terkait dengan KLB dan keracunan, misalnya yang pertama, KLB masih sering terjadi setiap waktu. Yang kedua, setiap KLB terjadi menyerang sejumlah besar penduduk. Yang ketiga, setiap KLB terjadi memerlukan waktu lama untuk menghentikan. Yang keempat, setiap KLB terjadi selalu disertai korban meninggal yang cukup banyak. Selanjutnya, bagian B, penetapan masalah prioritas. Setelah kita mengetahui daftar masalah dengan berbagai penyebabnya, maka tugas selanjutnya adalah menetapkan prioritas masalah. Banyak teori yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas masalah secara sederhana. Penetapan prioritas dapat dipertimbangkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, seriusan masalah yang dapat diukur dari dampak yang ditimbulkan, misalnya angka kematian dan kecelakaan penularan. Yang kedua, ketersediaan teknologi atau kemudahan mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia. Selanjutnya bagian C, inventarisasi alternatif pemecahan masalah seperti hal diidentifikasi masalah dan penyebabnya, maka untuk alternatif pemecahan masalah juga perlu diawali identifikasi berbagai alternatif pemecahan masalah. D, penyusunan dokumen perencanaan. Setelah kita tetapkan prioritas dialternatifkan pemecahan masalah, maka langkah selanjutnya adalah menunggakkan hal-hal tersebut dalam dokumen perencanaan. Sebaiknya ditulis secara detail atau rinci agar setiap orang dapat memahami dengan mudah. Dari isi perencanaan tersebut, beberapa komponen penting yang sebaiknya ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama, target atau tujuan yang akan dicapai sebaiknya memenuhi SMART atau measurable, achievable. Yang kedua, uraian kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, di mana kegiatan akan dilaksanakan. Yang keempat, komponen kegiatan akan dilaksanakan atau waktu pelaksanaan. Yang kelima, satuan setiap kegiatan. Yang keenam, volume setiap kegiatan. Yang ketujuh, rincian kebutuhan biaya setiap kegiatan dan dari mana sumber biaya akan diperoleh. Yang kedelapan,
Ada petugas yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan. Yang ke-9, metode pengukuran keberhasilan. Selanjutnya, pengendalian monitoring atau supervisi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat mengancam pencapaian tujuan dari perencanaan tersebut, maka diperlakukan kegiatan monitoring secara kontinu. Selama kegiatan berlangsung, setiap kegiatan harus dilakukan supervisi secara rutin dan berkembang biak dan berkesinambungan. Supervisi dilakukan bukan berarti tidak percaya kepada penanggung jawab kegiatan, namun semata-mata untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan. Memastikan terjadinya KLB dalam membandingkan insiden penyakit berdasarkan waktu, harus dilihat bahwa beberapa penyakit dalam keadaan biasa atau endemis dapat bervariasi menurut waktu, pola temporal penyakit. Selanjutnya, terjadinya KLB adalah pola musim penyakit, periode 12 bulan dan kecenderungan jangka panjang, periode tahunan. Dengan demikian, untuk melihat kenaikan frekuensi penyakit harus dibandingkan dengan frekuensi penyakit pada tahun yang sama, bulan berbeda, atau bulan yang sama, tahun berbeda. Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan apakah adanya peningkatan kasus yang tengah beralih memang benar-benar berada dibandingkan dengan kasus yang biasa terjadi pada populasi yang dianggap mempunyai risiko risiko interfeksi. Selanjutnya, populasi berisiko pada KLB kadang belum dapat dipastikan dengan teliti. Apabila KLB baru tersangka, untuk itu dapat diasumsikan dengan seluruh populasi yang tinggal pada daerah geografi atau institusi tertentu tempat penyakit terjadi. Apabila tersangka KLB diketahui atau diduga terjangkit di suatu populasi yang sangat terbesar. Misalnya suatu sekolah, rumah perawatan, tempat pemeliharaan anak bayi di siang hari, atau kelompok sosial tertentu, maka informasi yang ada tentang angka insiden yang biasa dan tengah berjalan, kelompok yang bersangkutan dapat digunakan untuk menetapkan terjadi atau tidaknya KLB. Selanjutnya, cara menghitung distribusi frekuensi dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang ada pada kasus sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar gejala yang ada pada kasus. Kedua, hitung persen kasus yang mempunyai gejala tersebut. Yang ketiga, susun ke bawah menurut urutan frekuensinya. Kita akan memperhatikan dalam tabel berikut. Tabel berikut, nomor 1, bercak kemerahan atau ras dengan jumlah 62, persentasenya 100%. Yang kedua, pilek dengan jumlah 59, presentasinya 95%. Yang ketiga, mata merah atau conjungivitis dengan jumlah 55, presentasinya 89%. Yang keempat, panas lebih kecil dari 38 Celcius, jumlah 54 dan presentasinya 79%. Yang kelima, sesak nafas dengan jumlah 49 dan presentasinya 79%. 6, batuk jumlah 45%,
dan presentasinya 73%. Jumlah kasus tersebut adalah 62%. Selanjutnya, laporan kesakitan yang diterima oleh Dinas Kesehatan segera dapat diolah untuk menghitungkan kasus di samping catatan Dinas Kesehatan. Sumber-sumber tambahan lain seperti dokter, rumah sakit, atau klinik, dan laboratorium penting untuk perhitungkan hubungan dengan dokter-dokter. Praktek kadang-kadang menyimpankan kasus-kasus yang diagnosis tetapi tidak dilaporkan, dan juga kasus-kasus tersangka yang diagnosisnya belum dapat ditengahkan. Rumah sakit dan klinik dapat memberikan informasi klinis dan laboratorium mengenai kasus-kasus yang dirawat dan melaporkan hasil tes diagnosis para tersangka secepatnya. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya tentang sebuah diseminasi dari petugas kabupaten ke dinas provinsi. Sekian dan terima kasih.